Um, saya akan memberikan satu khotbah alegori, maksudnya adalah kalau ini adalah kebangkitan, awal kebangkitan, maka saya akan pakai khotbah tentang kebangkitan Kristus. Kita juga masih dalam suasana Paskah, betul ya? Jadi hanya seminggu berselang. Saya akan pakai khotbah tentang kebangkitan Kristus, tetapi menunjukkan bahwa ada very strong message, pesan yang sangat kuat yang bisa kita pakai dan kita refleksikan kepada jemaat di Bogor ini. Saya tahu juga di layar ada jemaat dari Depok. Terima kasih sudah mengorbankan Dania dan Uli untuk kita kirim ke kota Sorong di Papua. Oke, ya. Memang kenapa saya mau jelaskan kenapa buat jemaat Depok, kenapa baru Daniel baru sebentar kita pindahkan ke kota Sorong, karena itu tujuannya. Karena Sorong kiri, Sorong kanan. Jadi Daniel Sorong ke Depok, sekarang Sorong ke Sorong. Itulah alasannya. Oke, jadi tahu ya alasan duniawi itu adalah Sorongnya itu maksudnya. Ya, ya, dan saya juga bangga dan kita semua, Victor dan juga istri, Mas Setio sama Lita, ya, dan juga semua brother sisters di jemaat Bogor, saya mau katakan bahwa saya bangga sama kalian semua. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, sebentar. Oke, di Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Yohanes 20 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Kemungkinan besar yang mengambil tukang batu akik. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasih Yesus. Nah, menarik adalah begini, Yohanes kan yang menulis ini. Dan waktu dia menulis bahwa murid yang lain itu maksudnya diri sendiri. Dia tidak menyebut saya, dia menyebut murid yang lain. Menarik ya? Harusnya kan kalau dia adalah penulisnya, cenderung dia akan berkata saya atau aku. Dia enggak. Dia bilang adalah murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu, yaitu dia sendiri, berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Mungkin itu maksudnya. Dia tidak bilang saya, karena katanya dia sombong. Gila, dia sama Petrus lagi berlari, ya maklumlah, karena Petrus mungkin sudah 60-an tahun, 50 tahun, jadi yang 20 tahun lari lebih kencang, Petrus ditinggalkan di belakang. Ya. Dan bagi saya ini cerita, ini kan menarik adalah begini, dia menceritakan hal-hal yang detail. Betul? Maksudnya apa kasih informasi berlari? Berlari mendahului. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Yohanes waktu menceritakan, dia lihat detail. Ada kain kapan terletak di tanah, tapi dia tidak masuk, dari luar dia melihatnya. Ini adalah gambaran daripada peristiwa kebangkitan Kristus. Dan kita akan belajar bagaimana pesan ini relevan bagi kita di hari ini. Selanjutnya, di Yohanes pasal yang ke-20, 6-7. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sama persis dengan Yohanes. Dia kasih deskripsi faktanya. Dia masuk, kain kapan sudah dibawa. Dia lihat semuanya. Sedang kain peluh yang tadinya di atas kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu. Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Lihat ya, deskripsinya sangat detail. Menariknya adalah bahwa Petrus datang dan dia mengamati suasana daripada kubur itu. Di ayat yang ke-8 dari pasal 20. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus
bangkit di antara orang mati, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Apa yang membedakan antara Petrus dengan Yohanes? Yang satu dia datang, dia deskripsikan kayak tempatnya. Seperti kamu pertama kali datang, kamu wah Menara Kuningan banget ini nih. Di belakangnya Menara Kuningan, wah AC ada 4, karpetnya, kursinya, posisinya, layarnya. Kita akan deskripsikan keadaannya. Sama seperti yang dilakukan oleh Petrus. Tetapi Yohanes sebaliknya, dia langsung percaya. Ada something yang dia ingat daripada firman Tuhan yang Yesus ucapkan, yang menjadi keyakinannya. Yang menjadi keyakinan. Menurut saya mungkin alasannya mengapa dari semua rasul-rasul semuanya mati secara mengenaskan, kecuali Yohanes dalam usia lebih tua. Yohanes mati karena usia tua, sementara 10 rasul-rasul yang lain semuanya meninggal atau mati karena penganiayaan. Mungkin bagi Tuhan begini, setelah semua murid-murid meninggalkan Yesus waktu ditangkap, yang stay di kayu salib adalah Yohanes. Ketika mereka balik dan menemukan kubur telah kosong, Petrus deskripsikan adalah keadaannya. Tetapi Yohanes memilih untuk beriman. Maka kita mengerti kata Alkitab bahwa tanpa iman tidak seorang pun menyenangkan Tuhan. Menurut saya itu betul. Jadi kalau sekarang orang bertanya, mengapa rasul-rasul mati dengan cara mengenaskan? Menurut saya itu merupakan ujian terakhir daripada iman mereka. Will you be faithful to me until kamu mati? Dalam kematian yang menyesakan, yang luar biasa, itu ujian Tuhan bagi mereka. Sementara Yohanes, Tuhan membiarkan dia meninggal dalam usia dan bahkan dia the last apostle, rasul yang terakhir, yang bisa melihat kejayaan gereja. Dia lihat disciple tersebar ke seluruh dunia dan dia menyaksikan itu karena imannya kepada Tuhan. Saya mengerti mengapa Tuhan berbicara tanpa iman. Tidak seorang pun menyenangkan Tuhan atau berkenan kepada Tuhan. Tak mungkin. Mari kita buka selanjutnya. Di ayat 11 dari pasal 20. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaknya olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Coba kita perhatikan. Tempat yang sama, yang satu lihat malaikat, yang satu tidak lihat malaikat. Lihat perbedaannya. Yang satu masuk, dia lihat, wah kain kapan di bawah, kain itu di sini, posisinya sudah tidak lagi di sini. Dia lihat keadaannya sudah kosong kuburnya. Dia melihat dari kacamata manusianya. Yang satu melihat Maria dari kacamata iman. Tempat yang sama, Petrus masuk duluan, dia tidak lihat malaikat. Tapi tempat yang sama, Maria Magdalena masuk, dia ada malaikat, berpakaian putih 2 orang. Pertanyaan saya sederhana, mengapa Petrus tidak melihat apa yang Maria lihat? Mengapa Petrus, rasul Tuhan itu, yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun lebih dan bahkan merupakan inner circle-nya Kristus, kenapa dia tidak bisa melihat itu? Sementara Maria, seorang perempuan yang mungkin waktu bersama Tuhan tidak banyak, tetapi dia bisa melihat malaikat itu. Inilah pesan bagi kita hari ini. Hari ini kita diberkati, kalian diberkati dan tempat ibadah yang luar biasa. Betul kan? 26 years kalian menunggu. Pertanyaan adalah di sini, yang kita lihat apa? Apa kita mau seperti Petrus yang hanya deskripsikan lokasi tempat ibadah, keadaan suasana bangunannya, atau melihat di balik semua itu melebihi yang kita lihat, seperti Maria lihat, yaitu adalah iman. Mari kita perhatikan cerita selanjutnya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sekarang bukan cuma malaikat yang dilihat, sekarang ada Yesus yang dilihat. Kata Yesus kepadanya, "Ibu," dalam bahasa Yunaninya atau dalam bahasa Inggrisnya woman. "Mengapa engkau menangis? Siapakah engkau cari?" Maria menyangka itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan,
Jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepada dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Dan dia bisa lihat itu adalah Kristus. Nah, menarik adalah sini saya sederhana. Mengapa Petrus tidak bisa melihat apa yang Maria lihat? Tempatnya sama. Petrus tidak lihat malaikat, bahkan tidak melihat Yesus. Sementara Maria, dia datang dan dia lihat malaikat dan dia lihat Yesus. Apakah karena Petrus kurang sayang kepada Kristus? I don't think so. Inilah yang merupakan pesan saya kepada jemaat di Bogor dan juga jemaat di Depok. Bisakah kita lihat dari kacamata iman, bukan dari kacamata kita manusia? Bisa kita datang ke gedung ini, kita lihat bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Bukan karena apa-apa yang telah diberikan, tapi ini adalah cara Tuhan menggerakkan seseorang untuk melakukan itu, dan kita menikmati semua itu. Tapi di balik semua itu, apakah iman kita yang merupakan kacamata kita dalam segala sesuatu ini? Karena ini orang boleh datang, dia mengagumi tempat, tapi tidak mengagumi Tuhan. Dan kelihatan adalah setelah ini dia pulang, dia excited tempat kebaktian, tapi tidak excited dengan hubungan dengan Tuhan. Dia semangat dengan tempat yang bagus, tapi tidak mengubah keadaan rohaninya. Dan orangnya tetap sama dari dulu 26 tahun yang lalu sampai sekarang tetap sama orangnya. Mungkin 10 tahun lalu waktu kita masih tidak punya tempat ibadah, beribadah berpindah-pindah, kita tetap sama kok. Tidak ada perubahannya, sama kritikalnya, sama negatifnya, sama tidak ngapa-ngapainnya, sama bergumulnya. Bukan berarti kita tidak boleh bergumul, tetapi membedakan antara Petrus dengan Maria adalah yang satu pakai kacamata iman. Mari kita lihat kata-kata daripada Maria, Yohanes 20 ayat 2. Coba perhatikan. Ia berlari-lari mendapatkan Simon, Petrus, dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil. Ayat yang ke-13. Tuhanku telah diambil dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Bagi Maria, dia masih memanggil Yesus sebagai Tuhan. Coba kita pikir baik-baik. Bagaimana kita bisa nyembah Yesus adalah Tuhan sementara mati kayu salib? Gimana kita bisa percaya bahwa dia orang benar kalau dia diperlakukan dan disalibkan? Bagaimana Tuhan bisa mati begitu caranya? Itulah sebabnya mengapa ketika Yesus disalibkan, semua orang tercerai-berai. Karena mereka kehilangan pandangan itu adalah Tuhan. Sementara Maria, walaupun dia lihat Yesus dianiaya dan mati di kayu salib, dia tahu bahwa itu adalah Tuhan. Makanya kata dia tidak berubah, Tuhan telah diambil. Coba kita pikir baik-baik. Kalau orang mengalami kemalangan dalam hidupnya, will you trust that person? Bisa kita percaya itu? Karena kan dunia bilang kalau orang mengalami kemalangan Tuhan hukum kan? Betul atau tidak? Seberapa kita bisa kehilangan kepercayaan kalau kita berada pada posisi Maria? Orang yang dia kagumi sebagai Tuhan itu, kemudian ditangkap, disalibkan. Come on, itu bukan peristiwa yang biasa. Hukuman salib kan hukuman mati. Hanya bagi kriminal. Dan jangan lupa, kamu berada pada situasi di mana semua orang mengatakan itu kriminal. Bisakah kita beriman kepada Kristus kalau kita berada pada posisi itu? Dan bahkan Maria masih klaim Tuhanku. Tuhan bagaimana orang mati kayu salib itu? Tuhan macam apa kalau dia punya kuasa, dia adalah Tuhan pencipta semesta alam ini, tapi kok mati cara begitu? Penderitaan atau apa yang dia lihat tidak mengubahkan keyakinan dia adalah Tuhan. Itulah yang membedakan antara Maria dengan Petrus. Sementara Petrus dan murid-murid lain, mereka lihat Yesus disalibkan, mereka lost confidence mereka anggap sudah dia bukan Tuhan barangkali. Itu yang membedakan. Pesan sama dengan jemaat di Bogor, 26 tahun, sederhana. Do you see, apakah kamu melihat perjalanan sebagai perjalanan iman? Atau kita hanya lihat sebagai suatu apa yang kelihatan, tempat dekat. Ada restoran di samping. Mau makan apa aja, ada warteg samping kanan, samping kiri.
Atau kita lihat bahwa Tuhan lagi membawa kita pada level di mana lagi. Dan kalau Tuhan ingin membawa jemaat di Bogor pada tempat yang lebih hebat lagi, kita mau duduk diam dan menonton atau kita sama-sama. Ayo kita bekerja keras, kita bawa jiwa datang kepada Tuhan, kita menjangkau banyak orang. Siapa sangka dari satu orang kalian bisa punya tempat ini? Siapa sangka? We never know, kita nggak pernah tahu. Tapi Tuhan bekerja dengan caranya Dia. Dan kita menikmati tempat ini, apakah kita akan hanya duduk menikmati dan menyaksikan ini? Orang tetap sama, gampang kritikal, gampang tersinggung, ya, nilai orang lain. Atau kita menjadi orang berbeda dan melihat dari kacamata iman bahwa Tuhan sedang bekerja. Kisah 17, Tuhan bilang Tuhan itu tidak dilayani oleh tangan manusia. Mengapa Paulus klaim Tuhan tidak dilayani oleh tangan manusia seolah dia butuh apa-apa? Memang betul. Tuhan tidak butuh pelayanan kita kok. Kenapa kita mau melayani? Karena baik untuk hati kita. Itu aja alasannya. Mengapa saya mau melayani Tuhan meninggalkan hidup saya yang dahulu? Ya karena itu baik bagi saya. Kalau enggak saya enggak tahu jadi apa. Dengan semua pencapaian kita secara dunia, belum tentu kita jadi orang apa. Belum tentu. Melayani Tuhan is good for our heart. Pertanyaan saya sederhana. Apakah kalian jadi orang yang sama? Datang duduk diam enggak ngapa-ngapain. Paling tidak ini refresh your faith. Wow, I want to change. Saya mau lebih baik, saya mau dekat dengan Tuhan lagi. I want to do everything. I want to become a disciple lagi secara benar di mata Tuhan. Bukankah itu namanya iman dan itu yang Maria punya? Walaupun Yesus mati, Tuhan itu mati. Hukum salib. Kayak sekarang orang bilang mati ditembak atau kursi listrik. Tetapi dia tetap yakin itu adalah Tuhan dia. Itu yang membuat dia bisa melihat pekerjaan Tuhan yang lebih hebat lagi dalam hidupnya. Hari ini kalau kita datang hanya karena tempat, kita salah. Karena Tuhan tinggal dalam rumah ibadat buatan tangan manusia. Seolah-olah Tuhan itu butuh apa-apa dan tidak dilayani. Kisah 17. Dan bukan karena Tuhan ada di sini, Tuhan ada di mana-mana. Ini aja merupakan tempat kita berkumpul. Tapi Tuhan itu omnipresent, dia ada di mana-mana. Di rumah di mana kamu berada, di tempat yang paling gelap sekalipun, Tuhan ada di sana. Harusnya kita jadi sadar bahwa Tuhan itu Allah itu hidup. Dan kita percaya bahwa inilah yang akan kita pegang dan mengubah hidup kita. Atau kita menjadi orang yang sama dan kita kehilangan pandangan tentang Tuhan itu. Yohanes 20, 17-18. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapakku. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, ayat 17-18. Katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, murid-murid Yesus, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Waktu kamu datang beribadah di sini, will you say, aku telah melihat Tuhan? Atau kita sudah tidak lagi punya kepercayaan? Saya suka bagian ini. Yesus adalah seorang sangat konsisten. Betul kan? Sebelumnya dia bilang begini, saya tidak lagi panggil kamu hamba, tapi saudara. Dan dia konsisten. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Allah semesta Allah memanggil murid-muridnya sekarang adalah saudara-saudaraku. Itu pesan very personal banget bagi disciple. Dan Maria pergi menyampaikan berita itu. Dan apa yang dia sampaikan adalah, aku telah melihat Tuhan. Apa kita melihat Tuhan hari ini? Ada cerita yang lain sebagai perbandingan Lukas 24. Kita tahu bahwa ada Maria Magdalena, Yohana, Maria Ibu Yesus. Kalau kita baca ayat yang ke-11, lihat ya. Tetapi bagi mereka, jadi mereka kemudian bersama-sama dan memberitakan kepada rasul-rasul. Nah, Yohanes tidak menyampaikan reaksi rasul-rasul. Lukas menyampaikan reaksi rasul-rasul. Ayat 10-12. Tetapi bagi mereka, perkataan itu seakan-akan omong kosong.
Coba kalau kamu ada di sana, kamu adalah Maria Magdalena menyampaikan berita itu. Aku telah menemukan Tuhan. Dan orang yang dia lapor, pemimpin itu berkata, ini omong kosong aja. Nah, omong kosong maksudnya fable. Fable itu dongeng. Jadi bayangkan 3 tahun Yesus bicara tentang firman, berbicara tentang kebangkitannya. Mereka bilang itu dongeng. Jangan kita di rumah, kita di sini atau yang di rumah. Anggap ini juga dongeng, jangan-jangan. Dan ini yang terjadi bagi mereka. Perkataan itu seakan-akan omong kosong. Sungguh pun demikian, Petrus bangun. The very same person. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menyuruh ke dalamnya, ia hanya melihat kain kapan saja 2 kali ke tempat yang sama. Dia tidak bertemu malaikat, dia tidak bertemu Kristus, dia cuma lihat kain kapan. 2 kali. The same person. Jadi apa yang membedakan antara Petrus dengan Maria Magdalena adalah imannya. Petrus nggak really percaya. Dia datang itu hanya ingin tahu, tapi inside the heart dia nggak really percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan hari ini kalau kita ada di sini, kita percaya dia adalah Tuhan, itu bukan cuma sekedar intellectual understanding. Itu harus hidup kita alami itu sendiri. Dalam pergumulan, COVID dan sebagainya. Tuhan itu hidup. Dan Tuhan bekerja. Itulah yang membedakan. Di ayat yang selanjutnya, Matius 28. Yang kita baca. Ayat 16-17. Saya kalau baca ini karena saya kesel loh sebenarnya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Bagusnya, puji Tuhan. Tapi tambahannya, kata beberapa orang ragu-ragu. Sampai pada titik ketemu dia berulang-ulang pun, masih ragu-ragu. Menurut saya, ngerti, saya siapkan pelajaran ini pun kesal saya maksudnya. Lu lihat Tuhan yang mati, kemudian sekarang sudah bangkit, masih ragu-ragu juga. Iman macam apa kalau gitu? Tapi kabar baiknya itulah Tuhan kita, dia mengasihi. Walaupun beberapa masih ragu-ragu, tidak mengubah kasihnya kepada orang itu. Saat ini tidak berubah. Kita boleh tidak setia, dia tetap setia. Kita boleh tidak beriman, dia tetap beriman. Kita boleh buat kesalahan, dia tetap mengasihi kita. Makanya ketika orang ragu-ragu, betul-betul tidak mengubah siapa Tuhan itu. Sama seperti kita hari ini. Kalau ini adalah perjalanan iman daripada jemaat Bogor, apakah itu mengubah hidup kita hari ini? Seperti Kristus telah bangkit dari antara orang mati dari kematiannya. Inilah saat mana kita yang mungkin sudah lama rohani kita sudah mati. Sudah lama kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Sudah lama kita tidak berbagi tentang Tuhan kepada orang lain. Sudah lama kita hidup dalam kenyamanan kita. Sudah lama kita hidup dalam ketidakpedulian kita. Inilah kebangkitan. Jangan sampai orang seperti Maria Magdalena yang melihat Tuhan, tapi orang yang lama melihat kain kafan, dia tidak bisa melihat Tuhan. Seperti Petrus hari ini. Maria Magdalena memiliki iman. Poin yang pertama adalah iman. Ini adalah perjalanan iman. Dan seperti Petrus yang hanya melihat kepada fakta, dia tidak melihat Tuhan. Sementara Maria Magdalena memilih untuk taat kepada Tuhan, memilih untuk percaya kepada Tuhan. Walaupun kesulitan dalam kehidupannya. Dia bisa bilang itu bukan Tuhan. Bisa memilih untuk tidak percaya, tapi dia tetap percaya Tuhanku telah diambil. Di mana kamu meletakkan Tuhanku? Dan itulah membuat dia bisa melihat Tuhan. So hari ini kalau kita lihat ini sebagai perjalanan iman, saya berdoa, itu bisa membuat jemaat Bogor melihat Tuhan. Ini bukan soal tempat, tapi soal pekerjaan Tuhan. Dan tempat ini bukan cuma tempat yang nanti akan datang kita orang yang sama minggu demi minggu. Tempat ini akan harusnya berisi orang yang berbeda, orang baru lagi. Orang datang baru lagi. Orang baru lagi. Kenapa? Karena kita pingin seperti orang yang mati dan bangkit antara orang mati.
Inilah momentum di mana rohani kita juga bangkit. Dan kita mengisi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ibrani 11. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin seseorang itu berkenan kepada Tuhan. Dan iman adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau orang beriman, dia lihat jauh ke depan. Kalau orang beriman, dia percaya bahwa itulah menyenangkan Tuhan. Kalau orang beriman, dia akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau itu adalah orang beriman. Do you have a faith today? Atau kita hanya anggap sebagai one momentum atau satu momentum, satu peristiwa dan berlalu dengan waktu. Tetapi tidak pernah menyentuh hati kita. Hal yang kedua, mudah-mudahan masih ada waktu saya. Ya. Mari kita buka di Lukas pasal 24. Ayat 13 sampai 16. Ini cerita yang kedua. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Pernah kita punya pengalaman jalan, ketemu orang, terus kita, siapa ya? Pernah begitu? Dan kita lupa orang itu siapa. Dia sudah senyum. Kita pernah punya pengalaman begitu. Kalau Anton sering. Dia senyum ke sister, kita lihat begini. Lihat, dua orang murid Yesus berjalan. 3 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus. Menurut kamu sederhana pertanyaan saya. Kalau kamu sudah bersama orang 3 tahun, kamu lupa orang itu. Kayak gimana itu? Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sampai mereka tidak mengenal Dia. Kamu tahu apa yang menghalangi mata mereka? Kalau kita baca ayat 17-21. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sini di hari-hari belakangan ini? Jadi dia bilang, emang lu orang asing? Masa nggak tahu apa terjadi? Katanya kepada mereka, apa itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyalibkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya, menyerahkan hukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami mengharapkan dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itulah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Jadi kenapa mereka tidak bisa lihat Yesus? Karena mereka tidak memahami. They don't understand. Maka mereka sudah 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Yesus ajar berulang-ulang. Mereka tidak bisa memahami bahwa Yesus datang bukan kepada bangsa Israel saja. Bukan membebaskan mereka secara fisik. Secara rohani. Bisa nggak setelah John damai 2 tahun, kamu sendiri belum mengerti mereka, dan kamu ngecek mereka bisa diserang? Bisa nggak? Bisa juga kita begitu loh. Kita sudah lihat apa mereka kerjakan, kita masih nilai mereka. Apa sih maksudnya? Dan ini yang terjadi kepada murid-muridnya. 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, they still do not understand Yesus. Kita manusia yang berdosa ini aja. Orang mungkin bisa dipahami karena kita complicated betul ya. Tapi Yesus Allah manusia yang luar biasa. Orang mesti salah ngerti. Bumi nggak masuk akal. Tapi itulah kehidupan. Kalau tadi orang tidak beriman maka tidak bisa lihat Tuhan. Sekarang apa orang tidak ngerti sekarang?
Mereka selalu buta dengan apa yang mereka pikir. Dan inilah yang namanya kebutaan keagamaan. Hari ini orang masih salah melihat pada Kristus. Makanya muncullah denominasi-denominasi karena orang masih menganggap bahwa seperti begitulah Kristus dalam pandangan doktrin mereka. Tuhan gak begitu. He is not the same God yang kita pikir, kita kenal dia. Jadi mengapa mereka tidak mengenal Tuhan Yesus padahal mereka sama-sama 3 tahun? Karena pengertian mereka. Lukas 24, 22, 26. Lihat ya. Ini cerita mereka lanjutkan. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang kepada kita, datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat yang menyatakan bahwa ya lihat ya, mereka sudah dapat ceritanya. Mereka masih anggap dia sudah mati. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Mereka sudah dengar berita, sudah baca, sudah dengar. Tapi apa yang mereka tahu tidak masuk sampai ke hati mereka. Sehingga itu tidak mengubah pengertian mereka. Hal yang kedua menurut saya yang mempengaruhi kekristenan hari kita juga adalah pengertian. Kita boleh tahu Yesus adalah Tuhan, begitu kita memahami dia. Kita boleh baca Alkitab itu, kita tahu bagaimana tentang gereja dan berjemaat, belum tentu kita memahami. Itulah sebabnya orang yang betul-betul beriman, dia butuh yang kedua adalah pengertian. Gak bisa orang iman tanpa pengertian. They have to go the second level of faith adalah dia mulai understand Tuhan. Dan mengapa orang setelah sekian tahun bersama-sama dengan Yesus mereka tidak bisa lihat Tuhan? Karena pengertian mereka menjadi gelap. Poin saya kedua, hari ini kalau kita menyaksikan ini, understanding kita tentang Tuhan bertumbuh atau tidak. Kalau tadi iman kita, sekarang understanding pengertian kita. Inilah hal yang menurut saya secara pribadi, yang saya ingin sampaikan kepada jemaat di Bogor dan juga jemaat di Depok. Will your understanding kepada Tuhan jadi deeper and deeper. Seperti pohon yang akarnya makin masuk ke dalam makin kuat. Gak akan bisa goyah iman kita. Gak akan bisa goyah keyakinan kita. Karena pengertian kita akan firman Tuhan tidak tergoyah. Hari ini kita bisa gampang tergoyah dengan satu hal, satu kebijakan, satu pendapat, satu hal yang diucapkan. Itu bisa menggoyahkan iman kita. Berarti kita tidak punya pengertian. Jemaat ini akan bertumbuh lebih lagi, amin. Tetapi firman Tuhan mau kita tidak saja bertumbuh dalam iman kita. Tetapi pengertian kita akan Tuhan harusnya makin bertumbuh. Ayat Lukas 24, 27 dan 32. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Nabi Musa dan Nabi-Nabi. Ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Seketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus ambil waktu untuk jelaskan kepada mereka. Dia buka firman Tuhan. Kitab Nabi Musa, kitab Nabi-Nabi, dia jelaskan tentang apa yang terjadi dengan dirinya sesuai dengan kitab suci. Baru waktu mereka sadar, Yesus sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka. Pengertian. Harusnya kita makin lama jadi seorang murid Tuhan. Pengertian kita tentang Tuhan juga makin dalam. Hari ini mengapa orang lama jadi murid tapi tidak dalam pengertiannya? Karena kita pikir kita sudah tahu. Kita pikir kita bijaksana. Kita pikir dengan lama kita jadi murid kita sudah tahu. Enggak ada. Baca Alkitab atau tidak. Mendalami firman Tuhan hari demi hari.
membuat keyakinan kita akan Tuhan become deeper and deeper and stronger and stronger. Itulah pengertian. So iman yang kedua adalah pengertian. Kemudian mereka terkejut. Yang selanjutnya di 33 sama juga. Ketika Yesus kembali ke Yerusalem, ketika mereka kembali ke Yerusalem, di situ mereka mendapati 11 murid sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia waktu ia memecah-mecahkan roti. Lihat ya, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Apa respons mereka? Mereka kaget, mereka pikir mereka lihat hantu. Sudah berapa berita Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain, kedua orang yang jalan ke Emmaus ini, sudah berapa berita Yesus itu sudah bangkit. Dan ketika Yesus muncul di tengah-tengah mereka, mereka pikir hantu. Mungkin ini juga journey kita hari ini, bagi kita jemaat di Bogor. Jangan-jangan apa yang telah Tuhan kerjakan kita pikir sebagai hantu. Alias kita tidak anggap. Karena bukan pekerjaan Tuhan. Apa beda antara Tuhan dengan hantu? Diputar aja katanya. Tuhan jadi hantu. Betul ya? Jangan-jangan kita anggap bahwa apa yang sedang terjadi just keberuntungan aja. Ini kebetulan aja. Kebetulan malaikat lagi melawat ke daerah Bogor, jadi kebetulan aja. Kebetulan. Dan ini yang terjadi. Mereka pikir hantu, padahal dia sudah bangkit. Lihat ya, lalu ia membuka pikiran mereka. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Dia jelaskan lagi kepada mereka. Ini loh dari kitab Musa begini loh. Ini loh, jadi mereka, oh itu ya. Ketika pengertian mereka dibukakan, and everything becomes so making sense. Everything jadi masuk akal bagi mereka. Ketika mata rohani mereka terbuka, pengertian mereka terbuka. Nah, mereka bisa lihat Tuhan dengan jelas sekarang. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa pengertian, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak boleh bersandar kepada pengertian. Dan bahkan contoh daripada orang yang jauh dari Tuhan adalah tanpa pengertian, tidak berakal. Itu contohnya. Hari ini dari mana kita tahu kita dekat dengan Tuhan? Kita tidak berakal, alias tidak punya pengertian tentang Tuhan. Kita tidak berkembang pengertian kita tentang Tuhan itu. Yang membuat kamu dan saya menjadi kuat adalah firman Tuhan. Harus semakin lama kita menjadi murid Tuhan, pengertian kita tentang Tuhan jadi lebih baik. Dan itu yang membedakan mengapa hari ini Maria Magdalena bisa melihat Tuhan sementara Petrus tidak. Karena dia beriman. Hari ini mengapa dua orang yang berjalan ke Emmaus 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka tidak bisa lihat Tuhan. Karena pengertian mereka masih buta. Dan itulah yang membuat mereka tidak bisa melihat Tuhan dengan jelas. Tuhan telah berkati jemaat Bogor. Tetapi bisakah dengan kacamata iman dan pengertian sesuai dengan firman Tuhan membuat gambaran tentang Tuhan menjadi semakin jelas dan kita bisa berkata, aku telah melihat Kristus. Semoga bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Semoga Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, seperti pesan kebangkitan Engkau, pesan yang sama semoga menggema di hati semua saudara-saudari yang ada di sini, yang ada di rumah, Bogor, Depok, dan juga di mana saja. Bahwa kami bisa melihat Engkau. Dari semua pekerjaan tangan Engkau, bahkan kebangkitan Engkau, kita bisa melihat Engkau oleh karena kami memiliki kacamata iman dan kacamata pengertian akan firman Engkau. Tolong kami semua Tuhan, berkati jemaat ini, jemaat di Depok, jemaat di Bogor,
dan seluruh jemaat-jemaat di Nusantara untuk kami bisa beriman dan berpengertian. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.